Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan beberapa nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan serta sehat, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang Jumat yang berbahagia, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat yang banyak yang tak terhingga, di antaranya nikmat Islam, iman, ihsan, dan juga kesempatan umur panjang sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Wujud syukur ini bisa kita lakukan dengan terus meningkatkan komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan ini akan mengarahkan kita kepada jalan yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadi bekal yang terbaik dalam menjalankan misi utama hidup kita ini di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tawajjadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk kembali meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Di bulan yang penuh keberkahan ini, kita diberi banjir bonus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakannya pahala amal ibadah kita lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ramadan menjadi bulan penuh keberkahan yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan kita masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa sebagai muara dari ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Keberkahan Ramadan terbukti dari turunnya pada bulan ini panduan utama umat Islam dalam kehidupan, yakni Al-Qur'anul Karim, yang berisi firman-firman Allah
dan tak terbantahkan lagi kebenarannya. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan ayat suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, ada beberapa informasi Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan waktu pewahyuan ini. Ayat-ayat itu antara lain surat Al-Qadar ayat 1 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan dan malam Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kemudian surat Ad-Duhan ayat 3 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailati mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah lah pemberi peringatan. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari beberapa informasi Al-Quran ini, para ulama menetapkan bahwa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah. Dan malam ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal ini juga bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dan tentara kafir Quraisy di Badar. Yang pada saat turun wahyu itu Nabi kita Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setelah mengingat kembali bahwa Al-Quran yang penuh keberkahan diturunkan pada bulan dan waktu yang penuh dengan berkah, maka tentunya akan semakin menguatkan kita untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran untuk meraih keberkahannya. Upaya meraih keberkahan ini bisa kita lakukan dengan membaca, mengajarkan, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam setiap tarian nafas kehidupan kita. Intensitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan perlu kita tingkatkan, baik membaca secara perorangan maupun secara berjamaah atau dalam bentuk tadarus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Selain membaca Al-Quran, kita juga perlu untuk membumikan atau memasyarakatkan Al-Quran melalui majelis-majelis yang mengajarkan dan mengkajinya. Karena selain membaca, mengkaji dan mengajarkan Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan.
Hal ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lebih dari itu semua, nilai-nilai kandungan Al-Qur'an menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melihat Al-Quran hanya sebatas teks-teks saja, namun haruslah dipahami sebagai firman mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk beramal dan berbuat kebaikan di dunia ini. Esensi dari ajaran agama melalui Al-Quran lah yang perlu kita praktekkan. Bukan beragama yang mengedepankan tampilan fisik dan memahami Al-Quran secara tekstual saja. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar meraih keberkahan melalui maksimalisasi kecintaan kita kepada Al-Quran, melalui membaca, mengkaji, mengajarkan, dan mengamalkan nilai-nilai dan isi daripada Al-Quran tersebut. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang selalu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan, khususnya di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang akan datang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menginspirasi kepada jamaah sekalian agar kiranya kita cinta kepada Al-Quran sehingga anak cucu kita anjurkan untuk mempelajari, membaca, mempelajari kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran, saudara sekalian, kita semua bisa dituntun oleh Al-Quran itu, dibukakan mana yang baik dan yang mana yang batil, sehingga dalam menapai hidup dan kehidupan di dunia ini bisa sukses dan juga untuk menapai kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wassami'un alim wa qur rabbighfir warhamta khairur rahimin.